Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Triprayogo, NIM 21010000156. Saya dari kelas C, Fakultas Hukum. Dan materi kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagaimana Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda, saya sebagai kaum intelektual untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Setiap orang pasti bertanya-tanya, termasuk Anda sekalian, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya? Jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai sebuah kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat Anda lalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat, kendaraan Anda akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan
dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasar pada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita akan menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat ain malik atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.
Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofische Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat Gedung Republik Indonesia itu didirikan. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai ketuhanan, religiusitas sebagai sumber etika dalam spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap sesama, semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sumber sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam Ghazana Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif
modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Behrens, Dehan, Suprapto, Bahar, dan Arianto yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita-cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara Indonesia haruslah berasal dan diambil dari cita penguyuban masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sejak 28 Oktober 1928 kita telah menjadi satu bangsa. Artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan mudah
mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan, dan membangun dirinya. Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad. Sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaannya, nasionalnya, sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. Merupakan bukti bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai dasar negara. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan manusia yang mengelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu. Yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia lainnya
Kelompok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa, dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sekarang ini. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku bangsa lain di Nusantara. Jadi kita kenal dengan pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores, Madura, dan lain-lain sebagainya. Pandangan hidup bangsa merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang berdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan di hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku bangsa yang berbeda, pandangan Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita, Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arahan untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Baiklah, sekian untuk materi yang saya sampaikan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Setidaknya Anda dapat memahami materi ini dengan baik dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.